Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengawali pertemuan kita di taklim rutin setiap malam Jumat dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang begitu banyak, begitu besar yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang tentunya kita tidak akan pernah sanggup untuk menyebutkannya satu persatu. Salawat dan juga salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang perkara yang ketika kita kerjakan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau telah memperingatkan kita tentang perkara yang apabila kita kerjakan bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan jamaah salat maghrib yang sama-sama berbahagia, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis mencintai dan memuliakan tetangga yang menunjukkan betapa besarnya perhatian agama kita berkaitan dengan tetangga. Perintah untuk memuliakan, menghargai, menghormati, begitu pula larangan untuk menyakiti ataupun mengganggu tetangga. Adapun di malam hari ini kita masuk pada hadis yang membahas tentang dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala antaqtula waladaka hasyata ayyakula ma'aka qultu thumma ayyu qala antusaniya jalila tijarik. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apakah yang paling besar. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu lantaran khawatir ia makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki faidah dan hukum-hukum terkait dengan hadis yang telah kita bacakan, maka
Sebelumnya sedikit kita membaca penjelasan terkait beberapa kata di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kata niddan artinya asyabih atau serupa, al-mathil atau semisal, dan asyarik atau sekutu. Bentuk jamaknya adalah andad, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan", maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Al-Baqarah ayat 22. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuzaniya bihalilati". Halilah artinya istri, sedangkan lafaz tuzani menunjukkan adanya ridho istri tetangga itu, dalam artian bukan perbuatan memaksa atau memperkosa, waliyadzubillah, akan tetapi persinahan terjadi melalui rayuan dan godaan hingga ia ridho dengan perbuatan tersebut. Ini merupakan sebuah pengkhianatan bagi tetangga yang semestinya harus berbuat baik kepadanya serta dipelihara amanahnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan menambahkan, kata tuzani dalam hadis ini menunjukkan bahwa zina dengan istri tetangga jika tidak didasari keridhaan dan ketundukan hatinya dengan dalam artian memaksa atau memperkosa, maka dosanya jauh lebih besar lagi. Hadirin bapak-bapak dan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada faidah dan hukum-hukum yang terkait dengan hadis yang kita bacakan. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan hanya semangat menanyakan amal apa yang paling afdal, amalan apa yang paling utama, yang paling besar pahalanya, untuk kemudian mereka kerjakan. Namun di antara mereka ada juga yang sangat bersemangat untuk menanyakan tentang perihal dosa besar agar mereka bisa menjauhinya atau meninggalkannya. Ini sebagaimana isyarat yang kita lihat dari perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syirr mahafata ayutrikani. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik, sementara aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai dia menimpaku atau aku terjatuh ke dalamnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka para sahabat Nabi SAW lebih kuat iman dan lebih semangat dalam jihad dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini disebabkan karena mereka mengenal kebaikan dan mengenal pula keburukan. Mereka sangat bersemangat mengenali kebaikan dan begitu benci pada keburukan, sebab mereka sadar akan akibat baik dari iman dan amal soleh. Begitu pula mereka sangat paham akibat buruk yang akan didapatkan jika mereka berbuat kepakiran atau berbuat maksiat. Jadi ini pelajaran yang pertama, bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sahabat sebagian mereka bertanya tentang amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang jika mereka kerjakan akan mendatangkan pahala yang melimpah. Namun sebagian yang lain mereka juga bertanya tentang dosa yang besar dengan harapan dia bisa menjauh darinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, keterangan bahwa dosa-dosa besar juga memiliki tingkatan. Jadi begitu banyak dosa besar tidak dalam satu level,
tapi bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Di sini disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dosa-dosa yang beliau sebutkan di samping sebagai dosa besar, ia juga merupakan dosa yang mencapai derajat tertinggi dari kejelekan-kejelekan dosa. Jadi ada 3 dosa yang disebutkan oleh Nabi kita ketika sahabatnya bertanya, dosa apa yang paling besar? Yang pertama mempersekutukan Allah, yang kedua membunuh anak karena khawatir dia makan bersama dengan kita, dan yang ketiga berzina dengan istri tetangga. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun merupakan dosa yang paling besar di atas muka bumi ini. Jadi sekali lagi, dosa yang paling besar di antara semua dosa yang ada adalah mempersekutukan Allah. Namun sayang sekali ya atas sebagian, bahkan sangat sedikit di antara dai-dai kita yang kemudian mau menyinggung tentang perbuatan dosa besar ini. Ya. Banyak mengambil tema-tema yang lain, padahal kesyirikan merajalela di hadapan kita atau di depan mata kita. Ya. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang melebihi perkara syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Di antara akibat yang didapatkan oleh hamba akibat mempersekutukan Allah adalah yang pertama, akan sesat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Walaupun kita saksikan di antara pelaku-pelaku syirik itu ada juga yang dekat dengan agama misalnya. Mohon maaf, ada juga yang sudah haji, rajin ke masjid. Namun di sisi yang lain, dia melakukan kesyirikan yang kata Allah sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kemudian akibat yang kedua dari dosa syirik ini, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati sebelum bertobat. Ketika pelaku syirik meninggal dan dia tidak bertobat dengan dosa syiriknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, akibat dari dosa syirik ini adalah semua amalannya akan terhapus dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka lenyaplah semua amalan yang mereka kerjakan. Jadi walaupun menjaga salat 5 waktu, bahkan di masjid, berpuasa di bulan Ramadan, sudah melaksanakan ibadah haji, berinfak dengan jumlah yang sangat besar, namun ketika di sisi yang lain dia mempersekutukan Allah, dia beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka semua amalannya itu kemudian dihapus atau lenyap, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari akibat perbuatan syirik ini, diharamkan surga baginya.
dan pantas masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ya, diancam dengan masuk ke dalam neraka dan diharamkan surga baginya. Jabir atau dari Jabir bin Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Kemudian akibat yang kelima dari perbuatan syirik ini dosa yang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita dalam hadisnya, bahwa orang yang mempersekutukan Allah atau menyekutukan Allah akan kekal dalam neraka. Jadi sudah diharamkan surga, otomatis kekal di dalam neraka. Karena kalau sudah diharamkan surga baginya, maka tidak ada tempat lain selain kedua tempat itu. Kalau surga haram baginya, maka tempatnya adalah neraka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal latsina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kedahsyatan dosa syirik ini semakin besar apabila orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut mengakui bahwa Allah yang menciptakannya, akan tetapi dengan pengetahuan dan pengakuan tersebut tetap saja dia melakukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, wa huwa khalaqaka, ya. Engkau mempersekutukan Allah, engkau menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu, ya. Menyembah, beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, ya, tapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pelajaran keempat dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa dosa paling besar kedua setelah syirik dalam hadis ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu asaban azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan asap yang sangat besar baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'ul mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma sahfi wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Nabi kita, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir. Sihir juga adalah salah satu dosa besar.
kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan, beriman dan bersih dari tuduhan. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardh ijtama'u ala qatli muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Kata Nabi kita, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul untuk membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan menelungkupkan atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa saking besarnya atau begitu besarnya dosa membunuh. Sekiranya ada seseorang yang dibunuh oleh semua penduduk bumi dan juga penduduk langit, tapi yang dibunuh ini tidak memiliki kesalahan, maka semua penduduk bumi dan penduduk langit Allah telungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Ya. Saking berharganya sebuah jiwa. Ya. Allah begitu memuliakan jiwa seorang hamba, tidak boleh dibunuh, bahkan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Jika demikian besar dosa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka membunuh anak sendiri karena takut lapar dan miskin lebih besar lagi dosanya. Ya. Jadi kalau membunuh seorang manusia yang tidak bersalah sudah begitu besar dosanya, apalagi kalau yang dibunuh itu adalah anaknya sendiri gara-gara kita takut miskin dengan kehadirannya, atau kita takut makan bersama dengannya yang membuat jatah makanan kita berkurang, atau stok makanan kita akan cepat habis sehingga dibunuhlah anak tersebut. Ketika ini terjadi, maka dosanya lebih besar lagi dibandingkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ketika ada seorang muslim dibunuh oleh semua penduduk langit dan juga penduduk bumi, maka semuanya itu akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka. Dan lebih besar lagi ketika yang dibunuh itu adalah anaknya, gara-gara takut miskin, ya, gara-gara takut makan bersama dengan kita. Ya. Waliyatubillah. Kenapa lebih besar misalnya? Ya, di sini disebutkan bahwa sebab dalam kasus ini pelakunya mengumpulkan dua kesalahan besar. Pertama, membunuh. Jadi membunuh adalah dosa besar yang telah kita sebutkan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Dia tidak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Perbuatan keji ini merupakan puncak dari kekikiran, ya, dan bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak dibunuh gara-gara ya, takut, ya, bagaimana menafkahinya, atau ya, sampai berpikir akan mengurangi nanti jatah hidup kita, jatah makanan kita, harta kita. Ini adalah sebuah dosa yang sangat besar, lebih besar lagi dibandingkan dengan hanya sekedar membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu membunuh seorang anak, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang sangat besar.
Ayat pertama berbeda dengan ayat yang kedua. Yang pertama diarahkan kepada orang yang tidak mendapatkan makanan dan karenanya ia membunuh anaknya. Jadi orang miskin kemudian lahir anaknya, dia bunuh anaknya karena dia sendiri sudah susah. Ya, pikirannya begitu. Ya. Ini hidup kita ini sudah susah, ada lagi anak. Akhirnya dia bunuh anaknya. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama. Sedangkan ayat yang kedua diarahkan pada orang yang takut miskin, padahal sebenarnya ia memiliki bahan makanan ya, atau harta yang cukup. Ya. Jadi dia adalah orang yang berkecukupan, tapi karena ada kekhawatiran ketika ada lagi anaknya, dia akan jatuh miskin. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua. Dan dua-duanya adalah dosa yang sangat besar. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis ini, Bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar ketiga yang disinggung dalam hadis ini adalah zina. Ia merupakan dosa yang sangat keji dan membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi ayat ini Allah melarang kita untuk mendekati zina. Jadi mendekatinya saja sudah dilarang. Ya, apalagi kalau sudah melakukan zina. Mendekati zina, Allah sudah tegaskan, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Jadi perkara-perkara aktivitas yang bisa menjurus kepada perzinahan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara kaidah dalam syariat kita adalah menutup pintu. Ya. Ketika ada perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam satu dosa besar, maka perbuatan itu kemudian ditutup pintunya. Ya. Perbuatan itu dilarang. Makanya ya, kita tidak pernah segan-segan mengatakan bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pacaran itu bisa menjerumuskan ke dalam zina. Itu bagian dari mendekati zina. Ungkapan sesungguhnya zina adalah ya, innahu fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Maksudnya adalah dosa yang sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang akibat perbuatan zina, bahwasanya ia adalah sejelek-jelek jalan karena dapat mengantarkan kepada kebinasaan, kehinaan dan kerendahan di dunia dan mengantarkan kepada azab dan kehinaan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasni az-zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yashriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan sa'ata syarifa yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang pezina ketika ia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika ia dalam beriman. Tidaklah meminum khamar seseorang ketika ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang menjarah atau merampok jarahan yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika ia dalam keadaan beriman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dicabut cahaya keimanan dalam perbuatan yang kita sebutkan tadi. Salah satunya adalah zina.
Jadi ketika dilakukan perbuatan tersebut, maka cahaya keimanannya sementara dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin setelah dia lakukan dia sadar kembali. Ya. Kembali lagi imannya. Ya, tapi pada saat dia melakukan, ya, maka Allah cabut cahaya keimanan di dalam hatinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yansuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun sanin wa malikin kassabun wa ailun mustakbirun." Ada 3 golongan manusia yang pada hari kiamat kelak tidak diajak bicara oleh Allah, tidak pula disucikan, dan tidak dipandang atau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siapa mereka 3 golongan ini? Yang pertama adalah orang yang lanjut usia yang berzinah, orang tua yang berzinah. Kemudian raja atau penguasa yang berdusta. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Di sini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa zina itu juga akan bertingkat-tingkat dosanya. Makanya hukumannya dalam syariat juga ya, bertingkat. Kalau pemuda yang berzina, ya, yang belum menikah berzina, itu kan hukumannya adalah dicambuk, ya, dicambuk 100 kali, kemudian diusir, disuruh pergi dari kampung itu. Tapi kalau yang berzina ini adalah orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah dirajam, ya, ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Ya. Dalam hadis ini Nabi kita SAW mengabarkan bahwa kalau yang berzina itu adalah orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah lanjut usia tapi masih berzina, dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan, ya, tidak diajak bicara nanti pada hari kiamat kelak, ya. Lebih tinggi lagi dosanya. Dalam riwayat yang sahih dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an diceritakan tentang golongan ahli neraka yang Nabi SAW saksikan ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, ya, di malam hari. Beliau SAW bersabda, "Maka kami melihat di dalamnya tempat yang mirip tungku pembakaran kaum laki-laki dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba api yang menyala-nyala datang dari bawah mereka, dan mereka pun menjerit keras." Beliau menambahkan, "Lalu aku bertanya kepada malaikat, siapakah mereka itu?" Malaikat itu menjawab, "Wa amma ar-rijalu wa an-nisa'u al-uratu allatsina fi misli at-tannur fahum as-sunatu waz-zawani." Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang di dalam tungku, ya, tempat pembakaran, mereka itu adalah para pesina. Mereka itu adalah para pesina. Ini gambaran siksaan yang Allah siapkan bagi pesina pada hari kiamat kelak, ya, diletakkan di sebuah tungku yang mereka dibakar di dalamnya. Nah, jika demikian besarnya dosa zina, maka berzina dengan istri tetangga, ya, ini kaitannya dengan pembahasan kita pekan lalu, dosanya jauh lebih besar lagi, ya. Jadi berzina dengan istri tetangga dosanya jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan berzina dengan yang bukan istri tetangga. Sebab di dalamnya terkumpul banyak perkara yang tercela. Pertama, zina. Ini sudah sangat tercela, diancam dengan neraka. Kemudian yang kedua, merusak istri orang dengan menundukkan hatinya melalui rayuan dan godaan. Ya, sebab kata tuzani, kata Nabi kita dalam hadis ini, berarti ada keridhaan dari pihak wanita, ya.
Jadi dilakukan mau sama mau, ya, menggunakan kata tusani. Beda dengan kalau pemerkosaan dipaksa. Dalam penjelasan yang telah kita sebutkan tadi, ya, itu dosanya lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, zina tersebut terjadi dengan istri tetangga yang memiliki kehormatan dan hak untuk ditunaikan, ya. Seperti yang kita sebutkan pekan lalu, tetangga itu memiliki hak untuk dimuliakan, untuk dihormati, untuk dijaga, ya, tidak diganggu dan seterusnya. Sehingga ketika zina ini dilakukan kepada istri tetangga, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan zina biasa yang dilakukan oleh seseorang. Telah disebutkan sebelumnya besarnya hak tetangga atas seorang muslim. Demikian pula besarnya dosa bagi mereka yang melalaikan hak tersebut, apalagi menyakiti dan mengganggunya dan menggoda istri tetangga hingga rela berzina dengannya, merupakan puncak dari gangguan yang sangat keji. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegas menyebutkan la an yasni ar-rajulu bi aswati niswatin aisaru alaihi min ayyasniya bimra'ati jarihi. Sungguh sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan baginya ketimbang berzina dengan istri tetangganya. Ya, menunjukkan ya begitu besarnya berzina dengan istri tetangga. Ya, di pekan lalu juga telah kita sebutkan bahwa jangankan berzina begini, ya, mengganggu saja, menyakiti tetangga, itu sudah luar biasa ancamannya, ya. Dalam sebuah riwayat yang telah kita sebutkan pekan lalu bahwa ada seorang wanita pulana, ya, dia rajin salat lail, dia banyak melakukan puasa sunnah, kemudian banyak bersedekah, tapi lisannya senantiasa mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi kita? Tidak ada kebaikan baginya, tidak ada kebaikan baginya. Menunjukkan bahwa amalan-amalan sunnah yang begitu banyak itu menjadi tidak bernilai ketika biasa atau sering mengganggu tetangga. Apalagi kalau gangguan yang dilakukan sampai dalam bentuk perzinahan, waliyatubillah. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cukupkan pengajian kita di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa diberikan taufik, senantiasa dilindungi dari perkara-perkara yang diancam dengan ancaman yang sangat besar, ya, dari kesyirikan, ya, dari membunuh jiwa seorang muslim, ya, termasuk dari perkara persinahan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan dan menjauhkan diri-diri kita semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.